Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, wabil khusus para pelajar. Dalam video kali ini saya akan membahas materi beriman kepada hari akhir, bagian kedua, yang terdiri dari macam-macam kiamat atau hari akhir, tanda-tanda, dan fase-fase hari kiamat. Baik, langsung kita mulai saja dan kita awali dengan macam-macam kiamat. Kiamat terbagi dua, yaitu ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, kiamat kubro artinya kiamat besar. Kiamat sugro adalah kehancuran yang meliputi sebagian kecil dunia atau sebagian orang. Dan kiamat kecil itu yang pasti dialami oleh manusia adalah kematian. Sedangkan kiamat kubro adalah hancur leburnya alam semesta dan seluruh kehidupan di muka bumi. Selanjutnya, mari kita pelajari tanda-tanda datangnya kiamat. Untuk kiamat sugro, ini tidak dibahas tentang tanda-tanda kedatangannya. Sedangkan untuk kiamat kubro, memiliki tanda-tanda kedatangannya. Kiamat kubro atau kiamat besar itu tidak diketahui kapan akan terjadinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak diberitahukan kapan akan terjadi kiamat kubro. Namun demikian, Nabi Muhammad SAW memberitahukan tentang tanda-tanda akan terjadinya kiamat kubro. Dan tanda-tanda ini terdiri dari dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Untuk tanda-tanda kecil datangnya kiamat besar, itu para ulama sepakat mengatakan sudah terjadi. Di antaranya banyak orang-orang yang maksiat, banyak anak yang melawan orang tua, banyak orang-orang miskin yang berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan yang megah. Itu adalah sebagai tanda-tanda kecil akan datangnya kiamat besar atau kiamat kubro. Sedangkan untuk tanda-tanda besar akan datangnya kiamat kubro atau kiamat besar, kalau dalam arti sebenarnya, maka para ulama sepakat saat ini belum ada. Sedangkan untuk makna kiasan, sebagian mungkin sudah ada atau sudah terjadi. Selanjutnya marilah kita lihat tanda-tanda besar datangnya kiamat besar. Sebagaimana banyak disampaikan oleh hadis Rasulullah SAW bahwa kiamat besar atau kiamat kubro tidak akan terjadi sebelum datangnya beberapa perkara, yaitu keluarnya dabbah. Dabbah yaitu binatang melata yang keluar dari muka bumi dan sangat besar, melakukan kerusakan di muka bumi. Yang kedua, munculnya dukhon, yaitu asap tebal yang menyelimuti bumi. Kemudian munculnya Yakjuj dan Makjuj, yakni sekelompok orang yang sangat banyak dan melakukan kerusakan. Selanjutnya munculnya Dajjal, yaitu seorang yang bermata satu dan melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Selanjutnya turunnya Imam Mahdi dan Nabi Isa yang memerangi Dajjal maupun Yakjuj dan Makjuj. Dan terakhir adalah terbitnya matahari dari arah barat. Itulah tanda-tanda kiamat besar yang akan muncul sebelum terjadinya hari kiamat. Selanjutnya mari kita pelajari tentang fase-fase memasuki alam akhirat atau alam baka. Yang pertama adalah kematian. Kematian merupakan pintu awal seseorang masuk alam akhirat. Dan kematian ini merupakan kiamat sugro. Karena seorang yang sudah mati sesungguhnya dia telah berakhir hari-hari di dunianya dan akan mulai memasuki alam barzah. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Setiap orang yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Dan ada di antara kita yang sudah mati atau meninggal duluan sejak zaman Nabi Adam. Dan ada juga yang mati kemudian kelak bersamaan pada saat terjadinya kiamat kubro.
Orang-orang yang sudah mati kemudian akan memasuki alam barzah. Alam barzah yaitu alam pemisah antara manusia yang masih hidup dan manusia yang sudah mati. Dan alam pemisah atau pemisah tersebut tidak dapat ditembus satu sama lain. Di alam barzah akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, siapa saudaramu, dan lain-lain. Bagi orang-orang yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka akan disuruh istirahat sampai dengan hari kiamat nanti atau sampai dengan kelak dibangunkan. Sedangkan orang-orang yang tidak mampu menjawab, yakni orang-orang yang senantiasa durhaka pada masa hidupnya, maka dia tidak akan mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir dan dia akan mengalami kesengsaraan selama di alam barzah. Berikutnya yaitu yaumul kiamah, yakni hari kehancuran, yakni hancur leburnya alam semesta, baik itu bumi, bulan, matahari, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihancurkan, dan hancur leburlah kehidupan di alam semesta, dan matilah semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, termasuk malaikat Israel yang biasa mencabut nyawa, maka dia pun terakhir adalah mencabut nyawanya sendiri. Berikutnya adalah yaumul ba'as, artinya hari kebangkitan. Diyakini bahwa di alam akhirat kelak manusia akan dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikumpulkan, dihisab dan ditimbang amal perbuatannya. Manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berkelompok-kelompok dan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya. Berikutnya yaumul mahsyar atau yaumul hasyr, yaitu hari pengumpulan. Kelak setelah dibangunkan atau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia akan dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas yang disebut dengan padang mahsyar. Di sana manusia berkumpul sejak Nabi Adam sampai dengan hari kiamat. Maka dapat kita bayangkan betapa banyak orang pada saat itu. Dan semuanya dalam keadaan kebingungan. Semuanya dalam keadaan cemas, memikirkan tentang nasibnya masing-masing. Namun demikian, buat orang-orang yang mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dalam keadaan tenang. Berikutnya yaumul hisab, yakni hari perhitungan. Di hari perhitungan manusia akan dihitung amal perbuatannya. Maka bagi yang banyak perbuatan amal baiknya akan diberikan buku catatan dan diberikan buku catatan amalnya dari sebelah kanan atau dari sebelah depan. Sedangkan orang-orang yang perhitungannya amal baiknya sedikit atau amal buruknya banyak, maka akan diberikan buku catatan amalnya itu dari sebelah belakang. Selanjutnya yaumul mizan atau hari penimbangan. Setelah dihitung amal perbuatan tersebut dan diberikan buku catatan amal, maka ditimbanglah amal perbuatan manusia. Maka siapa saja yang berat timbangannya ke sebelah kanan, maka dia akan memasuki kehidupan yang menyenangkan, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sedangkan orang-orang yang berat timbangan keburukannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Berikutnya yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Orang-orang yang telah dihisab, telah ditimbang amal perbuatannya, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan pengampunan, maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu tempat yang sangat penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Surga itu adalah suatu tempat yang kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak dapat
tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak dapat dibayangkan oleh hati manusia. Sedangkan orang-orang yang buruk akan dimasukkan ke dalam neraka, yakni suatu tempat penyiksaan berupa api yang menyala-nyala. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian penjelasan tentang hari kiamat, meliputi tanda-tanda dan fase-fase hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan kita meningkatkan keimanan terhadap hari akhir. Selanjutnya kita mempersiapkan diri untuk memasuki alam akhirat tersebut dengan memperbanyak amal dan menjauhi kedurhakaan atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.